Sahabat GKI yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Adon Syukmana di dalam program Sapaan Gembala. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Ajarlah Kami. Melalui tema ini kita akan diajarkan bagaimana kita juga diingatkan bagaimana kita harus belajar dari setiap hari yang telah kita lewati. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami hari demi hari yang telah kami lewati. Dan pada saat ini di penghujung tahun kami ingin belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kami harus menyikapi hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan tolong pimpin kami, pimpin hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah ini. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 90 ayat 12 sepertinya adalah mazmur yang sering kali kita pernah baca atau dengarkan. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sahabat GKI, pada waktu saya masih sekolah di STT Jakarta, pada saat itu kami mendapatkan kesempatan untuk melayani teater di salah satu GKI di Bandung. Maka berangkatlah kami dari Jakarta menuju Bandung dengan kereta api. Dan setelah di stasiun kereta menuju ke GKI tempat kami akan melayani, kami menaiki becak. Satu becak berdua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, becak kami ketika menuju ke gereja yang akan kami layani ternyata melewati perumahan. Dan di perumahan itu ada polisi tidur. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika becak yang saya tumpangi bersama teman saya melewati polisi tidur itu? Ternyata yang terjadi adalah becak kami itu numplek. Becak yang ditunggangi itu sampai terjengkang, sampai jatuh dan menibani kami. Nah untungnya Bapak Ibu datanglah teman-teman sesama tukang becak untuk menolong. Dan pada saat itu beberapa teman mengatakan, maafkan ya karena teman kami ini baru saja naik becak, belum punya pengalaman. Harusnya ketika ada polisi tidur itu becaknya harus dikayu secara miring, bukan kemudian langsung lurus seperti ini, tapi harus miring supaya tidak numplek. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang terjadi dari pengalaman itu saya kemudian berefleksi. Bapak Ibu naik becak atau mengayuh becak itu kan bukan sesuatu perkara yang kelihatannya susah. Tidak ada sekolah untuk menarik becak. Kita tidak perlu pengetahuan yang banyak atau tingkatan-tingkatan pengetahuan yang cukup memadai untuk menarik becak. Akan tetapi walaupun tidak ada sekolah menarik becak, ternyata menarik becak itu harus belajar. Tanpa belajar menarik becak, salah menarik becak, maka yang terjadi bisa fatal. Becaknya numplek atau terbalik. Bapak Ibu, begitu pula dengan kehidupan. Tidak ada sekolah tentang kehidupan, sekolah khusus kehidupan. Tetapi ternyata hidup harus belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik ketika pemazmur memohon kepada Tuhan,
ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kata mengajar, ajarlah kami, kata ajar yang digunakan di dalam Mazmur 90 ayat 12 itu ternyata berasal dari bahasa Ibrani yada. Bapak Ibu, kata yada ini artinya ada beberapa arti. Ada dua arti yang menarik hati saya, yaitu yang pertama mengetahui dan yang kedua adalah mengenal lebih dalam. Kata yada bisa saja kita hanya sekedar tahu. Oh iya, saya tahu bahwa cara menarik becak adalah menggenjot, lalu kemudian menarik remnya, lalu kalau belok kiri stangnya itu digeser ke kiri atau ke kanan, dan itu hanya sekedar tahu. Kita tahu bahwa urutan-urutan bulan dari bulan Januari, pasti setelah itu Februari, lanjutnya Maret dan seterusnya, itu kita tahu. Kita tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita mendapatkan berkat, pastilah hati kita bersuka cita. Kita tahu itu. Atau ketika kita kehilangan, pastilah hati kita atau emosi kita akan berduka cita. Tetapi pemazmur mengajak kita bukan cuma sekedar tahu. Bukan cuma sekedar tahu bahwa jika malam kita tidur pasti besok hari sudah berganti. Kalau hari ini tanggal 31 Januari dan kita tidur, besok pasti tahun yang baru 1 Januari 2025. Kalau kita tidur 31 Desember bangun, pasti besok adalah 1 Januari 2025. Itu kita tahu. Tetapi pemazmur mengajak kita bukan cuma sekedar tahu, tetapi pemazmur mengajak kita untuk yada pada hari-hari yang kita lalui. Yada, mengenal lebih dalam tentang apa yang terjadi dan telah kita lewati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 ini pasti banyak cerita yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Mungkin ada cerita-cerita yang menggembirakan hati kita karena kita berhasil, karena kita mendapatkan berkat dan yang lain sebagainya. Tetapi mungkin juga 2024 harus kita lewati dengan air mata, dengan kesedihan, dengan kekecewaan bersama dengan Tuhan juga. Tetapi pemazmur mengajak kita bukan cuma sekedar ya itu sudah lewat, ya itu sudah kita lewati bersama. Tetapi pemazmur mengajak kita untuk apa yang bisa kita pelajari dari setiap peristiwa baik suka maupun duka yang terjadi dalam hidup kita. Agar supaya hidup kita ini tidak berlalu sedemikian sia-sianya. Supaya kalender kita bukan hanya kita sobekin sampai akhir lalu ganti kalender lagi. Tetapi ada banyak hal yang Tuhan ajarkan sehingga kita dari tahun ke tahun menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih disukai Allah dan tentunya pasti juga disukai oleh sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi secara persis pada tahun 2024 bagi Bapak Ibu. Dan sebentar lagi, beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2025. Kiranya di tahun yang baru nanti, apa yang terjadi di tahun 2024 tidak hanya berlalu dan lewat begitu saja dengan sia-sia. Tetapi di ujung tahun ini
di penghujung tahun ini Bapak Ibu, kita diajak oleh pemazmur berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan hikmat. Ajarlah kami ya Tuhan, buatlah kami mengenal lebih dalam apa yang telah terjadi di tahun 2024 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menyongsong tahun yang baru dengan apa yang telah kita pelajari di tahun 2024. Kiranya apa yang terjadi di tahun 2024 tidak berlalu begitu saja, tetapi membekali kita untuk memasuki sebuah misteri kehidupan yang belum kita tapaki bersama tahun 2025. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Beberapa jam lagi Tuhan, kami akan memasuki tahun 2025. Jika Tuhan izinkan di tahun 2025 ini kami juga akan melewatinya nanti. Tetapi ya Tuhan, kami juga mau berdoa agar hidup bukan hanya sekedar melewati waktu, bukan saja sekedar menghabiskan waktu, tetapi kami juga boleh diajar oleh Tuhan tentang maksud Tuhan, tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua peristiwa yang boleh terjadi di tahun 2024 ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengajarkan kami sesuatu melalui peristiwa-peristiwa gembira ataupun juga peristiwa-peristiwa duka cita. Melalui setiap peristiwa-peristiwa yang kami telah alami dan jalani di tahun 2024 ini, kami meyakini Tuhan menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang lebih bijak untuk memasuki dan menjalani tahun 2025. Maka izinkan kami ya Allah untuk menjalani tahun 2025 nanti dengan kebijaksanaan dari Tuhan, dengan hati yang penuh hikmat, yang sungguh-sungguh datang dari apa yang telah kami lewati bersama Tuhan di tahun 2024. Terima kasih ya Tuhan, ini doa sembahyang kami dan kami percaya Tuhan menyertai perjalanan kami selama tahun 2025 nanti. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian program Sapaan Gembala pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dengan program Sapaan Gembala berikutnya. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru, selamat menyongsong kehidupan yang baru dengan penuh harapan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Salam.